Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dinamika beriman Rasul Petrus sangat unik. Petrus adalah seorang yang pemberani, tetapi juga adalah seorang yang peragu. Misalnya saat dimana dia disuruh berjalan di atas air oleh Yesus, dia melakukannya, tetapi lambat laun dia mulai tenggelam karena keraguannya. Hal yang sama juga di saat dia membela Yesus dengan menghunus pedang, mengambil pedang lalu memotong telinga Malkus saat Yesus akan ditangkap. Tetapi beberapa waktu kemudian dia menyangkal Yesus ketika ditanya sebagai pengikutnya. Dan di saat ini dalam bacaan Injil, dinamika itu muncul lagi ketika Petrus ragu akan pengajaran Yesus. Kalau kita melihat dan mendengar, merenungkan dengan seksama bacaan perikop hari ini, ketika mereka selesai menangkap ikan, selesai pergi melaut dan tidak menangkap apa-apa, Yesus tidak langsung menyuruh. Tetapi Yesus mengajar mereka dengan meminjam salah satu perahu, yakni perahu Simon Petrus. Dia naik di atas lalu mengajar. Tentu dalam pengajaran ini ada banyak hal yang boleh ditangkap, diterima, diambil oleh Petrus. Dan selesai mengajar, Yesus berkata kepada Petrus, kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan." Tentu saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana sering saya bawakan dalam perenungan, dalam khotbah, dalam homili, bahwa Petrus dan Yesus dua profesi yang berbeda, satu nelayan, satu tukang kayu. Ini ibarat seorang pemain catur dunia yang mengatakan atau menasehati atau mengajarkan seorang pebulu tangkis dunia, melompatlah lebih tinggi, lebih dalam lagi supaya kamu mendapat poin. Seorang tukang kayu mengajar seorang nelayan untuk pergi cari ikan. Malam hari saja tidak dapat ikan, bagaimana pada siang hari? Tentu Petrus dalam hal ini lebih tahu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai murid Petrus punya yang namanya pelajaran, dan sebagai murid Petrus punya yang namanya ketaatan. Pelajaran melahirkan pengalaman demi pengalaman, dan ketaatan menghasilkan apa yang namanya kepercayaan. Murid yang taat diberi kepercayaan yang lebih besar. Dan pada hari ini ketika Petrus melakukan dialog seperti itu, Petrus punya ketaatan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Boleh kita ambil kalimat yang lain secara negatif. Kalau bukan kau yang suruh, saya tidak mau pergi. Ada semacam keterpaksaan. Karena kau yang suruh saya pergi. Tetapi ada semacam ketaatan dan keyakinan. Ketaatan karena dia guru, keyakinan karena kemungkinan Yesus sudah mengajar sebelumnya. Dan alhasil Bapak Ibu, berkat ketaatan Petrus, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Petrus tidak menolak. Dia punya keberatan. Tetapi ketaatannya untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan pada akhirnya menghasilkan buah. Dikatakan dalam bacaan pertama, kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang kita lakukan di dalam Tuhan, termasuk pelayanan pastoral dari para pastor, frater, bruder, suster, pelayanan pastoral dari kaum awam, apapun bentuknya. Sehingga muncul istilah boleh keberatan tetapi tidak boleh menolak untuk pekerjaan Tuhan. Kadangkala sebagai orang beriman kita juga seperti Petrus, seringkali keberatan, ditunjuk untuk jadi ini, seksi ini, petugas ini, penanggung jawab ini,
banyak keberatan kita. Tetapi tidak akan menghasilkan buah kalau kita setelah keberatan lalu mundur. Menghasilkan buah untuk pekerjaan Tuhan adalah selesai keberatan-keberatan, kita tidak ada penolakan dan kita berjalan maju. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti Petrus, kadangkala dinamika hidup beriman kita seringkali pemberani, seringkali punya keyakinan, seringkali kepercayaan tinggi. Ini pasti bisa, ini akan jadi, in the name of Jesus, pasti jadi. Tapi acap kali juga kita ragu-ragu seperti Petrus. Salah pastor? Tidak, ini dinamika. Iman itu sifatnya dinamis. Tetapi yang paling penting di ujung dinamika iman, hari ini saya yakin, besok ragu, lusa lagi yakin. Misalnya, mungkin ada orang yang yakin sampai 1 tahun, ada orang yang yakin separuh hidupnya. Tetapi dalam keyakinan ada keraguan-raguan, harusnya disandarkan, dilandaskan pada apa yang namanya karena Tuhan saya tetap menebarkan jala. Bukan soal keterpaksaan, namun soal keyakinan Tuhan melimpahkan buah dan kita menangkap banyak ikan. Semoga demikian. Kita lanjutkan.